Bab 371. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat ekspresi Liu Yu yang berlebihan, Raja Naga Api berkata, butuh setidaknya beberapa ratus tahun bagi kita untuk menjadi dewasa. Selain itu, orang-orang Jiaolong kita kecil, dan jumlah total orang kita hanya lebih dari 10.000. Liu Yu mengangguk, yang secara alami terpikir olehnya. Hanya saja lebih dari 10.000 naga dapat menyapu dunia bawah utara, atau bahkan mengirim Kaisar Wu atau Kaisar Wu untuk menyapu daratan. Alih-alih menanyakan tentang topik-topik ini, Liu Yu mengubah topik dan bertanya, Tuan, sudah berapa lama saya koma? Jika Anda mencapai tingkat Raja Wu, saya hanya Raja Wu. Anda memanggil saya saudara. Selain itu, Anda telah koma selama 2 bulan. Kata Raja. Liu Yu mengangguk, memanggil kakak laki-laki, dan kemudian berkata, kakak laki-laki, saya telah berada di Beihai selama hampir setengah tahun. Saya khawatir mereka semua khawatir. Saya harus kembali ke Beiming sesegera mungkin. Baiklah, aku tahu kau sedang terburu-buru. Kau bisa kembali dan menangani hal-hal yang perlu ditangani. Aku bisa membawamu ke Longdao sesegera mungkin. Jika kau butuh bantuan, kau bisa menemui kepala negara Z. Dia adalah salah satu dari orang-orang naga kita dan akan membantumu. Mengetahui keinginan Liu Yu, Raja Jiao Api berkata sambil tersenyum. Dia juga sangat yakin dengan kekuatan Liu Yu. Sekarang Liu Yu telah berhasil mempraktikkan jurus sihir 9 putaran tingkat keempat, dan karena dia menggunakan darah naga, dia telah mencapai puncak tingkat keempat. Itu setara dengan puncak 3 tingkatan Raja Wu, ditambah dengan superposisi 4 kali kekuatan bertarung dari tubuh suci 9 putaran. Itu benar-benar kekuatan tingkat keempat Raja Wu. Bahkan jika kau bertemu dengan Raja Qin lagi, kau bisa mengalahkannya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan mengepalkan tinjunya, Liu Yu dengan cepat terbang ke tanah Ming Utara. Dia khawatir bahwa penguasa Qin tidak dapat menemukan dirinya sendiri untuk waktu yang lama, jadi dia mengalihkan amarahnya ke negara Jin, Sekte Liu Yun dan Sekte Guiyuan. Meskipun daratan memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak mengakomodasi negara, siapa yang dapat menjamin bahwa penguasa Qin akan mematuhinya? Negara Jin. Kota kerajaan Jin selalu menjadi simbol negara Jin. Itu adalah tempat paling makmur di mana praktisi seni bela diri berkumpul bersama. Itu mewakili wajah Jin. Orang-orang yang dapat tinggal di ibu kota kekaisaran sangat bangga. Tetapi hari ini, orang-orang Sekte Tianxia yang dikelilingi oleh kota kerajaan membuat semua orang merasa sangat tertekan. Orang-orang ini terlalu kuat untuk dilawan. Secara khusus, pria berjubah hitam di depannya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan dengungan dingin dan momentum yang kuat. Penguasa negara Jin, keluarlah. Dengan momentumku, kamu seharusnya tidak mati. Kata-kata suram pria berjubah hitam itu membuat semua orang menggigil, dan tubuhnya seperti angin dingin. Raja Wu, mereka semua mengemukakan gagasan itu, dan mereka ketakutan. Kemudian mereka berpikir bahwa Raja Jin juga adalah Raja Wu, dan kemudian mereka merasa sedikit lega. Kemudian, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya dari mana orang-orang ini berasal. Pada saat ini, istana, seolah-olah matahari yang terik terbit, sehingga orang-orang merasa dingin dan menusuk seolah-olah bermandikan sinar matahari yang hangat. Raja Jin berjalan di udara dan segera mendatangi pria berjubah hitam itu. Melihat napas pria ini, Raja Jin tahu bahwa orang-orang di depannya ini adalah orang-orang dari Sekte Tianxia. Sekte Tianxia tidak sanggup melakukannya sekarang. Kau adalah pemimpin istana Sekte Tianxia yang mana? Aku ingat bahwa 4 dari 9 raja bela diri di 9 istanamu terbunuh, dan 5 dari mereka seharusnya bersembunyi dalam kegelapan dan tidak berani melihat bakat. Benar, tetapi aku tidak punya kesan apa-apa padamu. Kau seharusnya menjadi Raja Seni Bela Diri yang baru, Raja Seni Bela Diri yang baru. Apakah kau pikir kau akan menjadi lawanku? Melihat Dewa Negara Jin, dia berkata sambil mencibir. Master Sekte Tianxia mencibir dan berkata, aku adalah penguasa Istana Iblis Darah Sekte Tianxia. Aku adalah Raja Wu yang baru. Meskipun aku hanya berada di tengah-tengah kelas 1 Raja Wu, masih mudah untuk membersihkan seorang Raja Wu yang hampir ditinggalkan. Murid penguasa negara Jin tidak menyusut. Dia tidak menyangka bahwa situasinya dipahami dengan jelas oleh pihak lain. Tidak heran dia berani menantang istana kekaisaran. Jadi apa, bahkan jika itu cedera serius, itu sudah cukup untuk membersihkanmu.
Meskipun kepala negara Jin penuh dengan kegelisahan, dia berkata. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada Raja Senwu untuk membawa Ji Wushuang pergi ketika dia bertarung nanti. Ji Wushuang adalah harapan terakhir Jin. Raja Senwu diam-diam mengangguk, dan kemudian dia langsung membawa Ji Wushuang dan bersiap untuk melarikan diri bersama Ji Wushuang nanti. Pemimpin Istana Setan Darah berkata dengan dingin, menyerahlah. Dalam perjalanan ke sini, aku telah mengirim setan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menduduki Jin. Aku khawatir sebagian besar Jin berada di bawah kendali Sekte Tianxia kita. Selain itu, dua kerajaan tetangga juga menjadi target kita. Aku khawatir mereka tidak jauh lebih baik darimu. Jika kamu menyerah, kami dapat membantumu mengeluarkan ki jahat di tubuhmu. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut, dan ingin aku menyerah. Tidak mungkin, hanya ada seorang raja yang tewas dalam perang, dan tidak pernah menyerah. Pemimpin negara Jin menolak dengan dingin. Dia tidak bisa bergabung dengan Sekte Tianxia. Bagaimanapun, Raja Jin memiliki momentum yang hebat dan membuat kekuatannya pulih ke tingkat kedua Raja Wu dalam waktu singkat. Namun, ketika periode waktu ini telah berlalu, dan ketika Zhen Yuan, pemimpin negara Jin, telah melemah, kekuatan anti-Fak yang kuat pasti akan sangat ganas. Saya khawatir itu tidak akan mati, dan itu akan menjadi tidak berguna. Baiklah, ayo, coba saya lihat, kekuatan orang tua Anda dapat bermain sedikit. Tuan Istana Iblis Darah bersenandung dingin. Boom momentum kedua belah pihak meletus, dan energi yang mengerikan membuat dunia bergetar. Pemotongan api. Raja Negara Jin memimpin. Dengan lambaian pisau panjang di tangannya, api terputus. Kekuatan yang kuat membuat udara meledak. Itu dia, tampaknya Anda benar-benar tidak membuat kemajuan apapun tahun ini, tetapi Anda jauh lebih lemah. Tuan Istana Iblis Darah mencibir. Kemudian, dia menjelma menjadi iblis darah, dan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan yang kuat itu hampir nol. Raja Negara Jin tidak tergerak. Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Karena itu, dia menjadi semakin tenang. Raja Jin sekali lagi membunuh Raja Istana Setan Darah. Raja Istana Setan Darah juga memiliki penilaian umum terhadap Raja Negara Jin. Dia merasa yakin dan tahu bahwa dengan karakteristiknya sendiri sebagai iblis darah, Raja Jin tidak dapat menahan diri. Oleh karena itu, dia memilih untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Di bawah, Raja Senwu menemukan Ji Wushuang dan melihat bahwa mata orang-orang tertarik oleh pertempuran antara kedua raja. Dia berkata, Wushuang, ayo cepat pergi, atau kita tidak bisa pergi nanti. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku ingin bertarung dengan ayahku, kata Ji Wushuang dengan keras kepala. Raja Senwu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pergi bersamaku, jaga tubuhmu yang berguna, tunggu Liu Yu kembali, dan ambil kembali negara Jin bersama-sama, yang merupakan bantuan terbesar bagi raja. Tapi aku tidak bisa melihat ayahku jatuh di sini, kata Ji Wushuang dengan wajah penuh kesakitan. Raja Senwu berkata, sekarang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sejak terakhir kali Sekte Tianxia datang ke dunia, penguasa kerajaan telah dihantui oleh roh jahat. Sebaliknya, dia terkikis oleh roh jahat. Setelah waktu ini, bahkan jika penguasa istana dari Istana Setan Darah tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya, ketika penguasa kerajaan lemah, roh jahat pasti akan memakannya kembali. Bagaimanapun, penguasa kerajaan, dia harus mati. Apa? Ji Wushuang tidak percaya, lalu bergumam, seharusnya aku sudah memikirkannya. Bagaimana mungkin Raja Seni Bela Diri tiba-tiba memuntahkan darah tanpa alasan? Raja Senwu menepuk bahu Ji Wushuang dan berkata, yang tak tertandingi, tugas negara Jin akan jatuh padamu. Awalnya, ayahmu bersiap untuk bertarung dengan negara Song. Namun, ini terjadi. Ji Wushuang mengangguk, merasakan gunung di hatinya telah runtuh. Haha, bagaimana mungkin Raja Negara Jin begitu tidak berguna, begitu mudah dilawan, begitu cepat sehingga dia tidak bisa bertahan. Suara tawa dari penguasa Istana Setan Darah membuat Ji Wushuang tidak tertandingi. Dia melihat semakin banyak gas jahat hitam yang tumpah dari penguasa Istana Setan Darah, dan seluruh tubuhnya semakin lemah. Dia dipukuli oleh penguasa Istana Setan Darah. Ji Wushuang terkejut dan berkata dengan suara keras, "Ayah." Kemudian dia ingin bergegas untuk membantu, tetapi dia ditahan oleh Raja Senwu. Raja Senwu berkata dengan dingin, tak tertandingi, sebagai Pangeran Agung, setelah hari ini,
sangat mungkin kau akan menjadi pemimpin negara Jin. Ia meninggalkan jutaan pasukan di negara Song, menunggu Liu Yu kembali dan memintanya untuk membantumu merebut kembali negara Jin. Kau tidak dapat menghancurkan harapan ayahmu. Jita tertandingi mengangguk, hatinya seperti teriris pisau yang berputar balik, tidak ingin melihat ayahnya akan menghadapi akhir. Haha, Tuan Jin, matilah untukku. Sejak saat itu, negara Jin telah disingkirkan dari daratan Beiming. Negara Jin menjadi semakin lemah, sementara penguasa Istana Iblis Darah menjadi semakin berani. Ia memukul Raja Jin dengan pukulan keras. Pukulan ini cukup untuk membuat Raja Jin mati. Ayah tiba-tiba berbalik. Ji Wushuang bergegas maju, ingin menahan pukulan ini untuk ayahnya. Meskipun dia dan ayahnya kadang-kadang membuat beberapa konflik, tetapi di dalam hati ayahnya sangat dihormati, saat ini, tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak meledak. Tiba-tiba mendengar suara Ji Wushuang, Raja Jin terkejut, dan kemudian menghela nafas, berpikir, tampaknya negara Jin benar-benar tidak ada harapan. Raja Jin menutup matanya dengan enggan. Pada saat ini, dengungan dingin datang. Suara itu seperti guntur, yang mengejutkan hati orang-orang yang hadir. Kemudian, sosok itu datang ke Raja Jin dan Ji Wushuang dengan kecepatan yang luar biasa, dan dengan mudah memblokir serangan Tuan Istana Iblis Darah. Murid Master Istana Iblis Darah tiba-tiba menyusut dengan ganas, minum untuk bertanya, siapa kamu? Orang yang menginginkan hidupmu, kata Liu Yu dengan marah. Dalam perjalanan kembali ke negara Jin, dia melihat bahwa semua negara tidak damai, banyak sosok hitam berkeliling, dan kemudian dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Tianxia. Mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Sekte Tianxia, Liu Yu sangat cemas. Karena Sekte Tianxia telah dimulai, negara Jin tidak akan luput. Oleh karena itu, dia bergegas ke negara Jin. Untungnya, Liu Yu datang tepat waktu. Kalau tidak, saya khawatir seluruh kerajaan Song akan hancur. Liu Yu, Ji sangat terkejut melihat Liu Yu. Berteriak kegirangan, dengan Liu Yu masuk, kota raja tidak perlu khawatir. Pada saat ini, Raja Jin juga membuka matanya. Liu Yu mengangguk sedikit kepada kedua orang itu, lalu berkata, tunggu sebentar. Aku akan menyusul kalian setelah aku membunuh orang ini. Setelah itu, Liu Yu menatap penguasa Istana Setan Darah dan berkata dengan suara dingin, aku benar-benar ditakdirkan bersama kalian, para Setan Darah. Kemanapun aku pergi, aku bisa bertemu mereka. Hampir semua Setan Darah kami dibudidayakan di beberapa negara di dekatmu. Mereka dapat memenuhi kondisi alamiah. Kepala Istana Setan Darah berkata dengan wajar. Liu Yu penuh dengan keinginan membunuh setelah mendengarnya. Cara tercepat dan terbaik untuk membudidayakan iblis darah adalah dengan melahap esensi darah dan menerobos Raja Wu. Hampir semua raja bela diri di belakangnya sebanding dengan raja yang tak terkalahkan. Saya tidak tahu berapa banyak keterampilan seni bela diri yang telah dia bunuh. Mati saja untukku. Begitu dia muncul, Liu Yu yang sedang marah besar berusaha sekuat tenaga untuk menebas penguasa Istana Setan Darah. Penguasa Istana Setan Darah terkejut. Dengan fisiknya yang istimewa, dia mampu menyamai pencapaiannya di tingkat menengah Raja Wu dengan tingkat puncak Raja Wu. Terlebih lagi, dengan kekhususan tubuh iblis darah, dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada kultivasi seni bela diri di tingkat puncak Raja Wu. Namun, dalam menghadapi pedang Liu Yu, dia bahkan tidak bisa melawan. Langsung membelah penguasa Istana Setan Darah menjadi dua bagian, lalu menggunakan pedang Qi untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping, membuatnya tidak mungkin untuk pulih. Apakah pemimpin Istana Setan Darah benar-benar lemah? Dia terbunuh dengan satu pedang. Raja Jin juga sangat bersemangat. Ketika dia mendengar bahwa Liu Yu telah membunuh Raja Wei, dia tahu bahwa Liu Yu pasti sangat kuat, tetapi dia terkejut bahwa dia begitu kuat. Sekte Tianxia juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa istana mereka akan terbunuh tanpa perlawanan. Sekarang giliranmu. Liu Yu melihat iblis darah lainnya. Iblis darah ini terkejut dan ingin melarikan diri. Sayangnya, bagaimana mereka bisa lolos dari telapak tangan Liu Yu dan dibunuh oleh Liu Yu satu persatu. Setelah menyelesaikan masalah Sekte Tianxia, Liu Yu mengerutkan kening pada Raja Jin dan Ji Wushuang. Dia melihat bahwa kepala negara Jin ditutupi oleh gas hitam, dan seluruh orang itu tidak sadarkan diri. Alisnya juga berkerut erat dalam keadaan koma. Jelas, rasa sakitnya tak tertahankan. Ji Wushuang tampaknya telah menemukan juru selamat dan berkata, Liu Yu, tolong bantu ayah rajaku.
Dia terluka dan terkikis oleh roh jahat ketika Sekte Tianxia terakhir muncul. Dia tidak hanya banyak menderita dalam beberapa tahun ini, tetapi juga tidak memiliki cara untuk meningkatkan kultivasinya. Kamu pasti bisa menyelamatkannya, kan? Liu Yu tidak sombong, tetapi dengan serius berkata, siapkan kamar rahasia untukku, aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa menyelamatkan Tuan. Pergilah langsung ke kamar tidur Tuan. Di sana tenang dan tidak ada yang akan mengganggumu. Raja Shenwu berkata. Liu Yu mengangguk. Segera, ketiga pria itu datang ke istana dengan Raja Jin di tangan mereka. Setelah meletakkannya, Liu Yu mulai memeriksa luka raja. Sambil melepaskan jaket Raja Jin, sekumpulan gas hitam mengelilingi perutnya di bagian kiri bawah. Terlebih lagi, iblis-iblis hitam ini terus menyebar, terutama pada saat Raja Jin sedang lemah. Sebaliknya, luka yang disebabkan oleh pemimpin Istana Iblis Darah kepada Raja Jin tidak serius, itu hanya beberapa luka kulit. Zhen Yuan hampir terkikis. Terlebih lagi, itu sepenuhnya tercampur dengan ki jahat. Kecuali jika Zhen Yuan dibersihkan sepenuhnya, ada harapan untuk diselamatkan. Hanya ketika diselamatkan, itu hanya bisa menjadi manusia yang tidak berguna. Liu Yu menatap mereka dengan saksama dan berkata kepada mereka. Ji yang tak tertandingi tidak ingin berpikir, berkata, Liu Yu, bahkan jika Yuan yang sebenarnya hilang, kamu juga ingin menyelamatkan ayahku kembali. Raja Shenwu menjadi tenang dan berkata, Liu Yu, jika kamu menyelamatkan raja kerajaan dengan cara ini, dia akan kehilangan dukungan kultivasinya, dan Zhou Yuan pasti akan sangat berkurang. Jika kepala negara sekarang menjadi orang cacat, aku khawatir dia tidak akan hidup lama. Sambil menganggukkan kepalanya, Liu Yu berkata, tubuh raja telah terkikis oleh roh jahat selama bertahun-tahun ini. Awalnya, tubuhnya sangat lemah. Setelah diselamatkan, ia hanya memiliki Zhou Yuan paling lama 1 tahun. Sekarang raja tidak sadarkan diri. Saudara Ji, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan ini. Saat ini, suasana di istana Raja Jin agak stagnan dan sunyi. Agar adil, Ji Wushuang tentu saja tidak ingin ayahnya meninggal. Namun, jika dia kehilangan seluruh kultivasi tubuhnya, dia hanya bisa mendapatkan 1,5 tahun dari hidupnya. Saya khawatir itu akan lebih menyakitkan bagi ayahnya. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Semakin lama waktu berlalu, semakin pesimistis bagi Raja Negara, dan gas jahat akan cepat terkikis. Liu Yu mendesak suatu cara, meskipun tahu Ji Wushuang sangat sulit untuk membuat keputusan, tetapi waktu tidak menunggu. Ji Wushuang memejamkan matanya, mengingat kembali kejadian masa lalu, air mata perlahan menetes. Ayah Raja, aku ingin boneka kayu itu, kamu bawakan padaku dengan cepat. Bagus, anak yang baik, ayah akan memberikannya kepadamu. Mengingat hal-hal yang indah ini, mulut Ji Wushuang dipenuhi dengan senyuman. Aku tidak punya putra sepertimu. Aku sangat bangga dan sombong. Aku tidak memiliki toleransi sedikit pun. Ji Wushuang ingat saat dia berusia 10 tahun. Karena rasa cemburu, dia pernah menghancurkan anak seorang menteri dan ditegur oleh ayahnya. Sejak saat itu, dia juga mulai memberontak. Berkali-kali, dia tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Hubungan antara kedua belah pihak berangsur-angsur menjadi renggang. Akhirnya, Ji Wushuang membuka matanya dan berkata, Liu Yu, kamu harus menyelamatkan ayahku. Aku harap penyesalan yang ditinggalkan oleh ayah dan anak kita di masa lalu dapat terbayar. Mengangguk, Liu Yu menunjukkan rasa hormatnya terhadap latihan Ji Wushuang, lalu berkata, kalian berdua turunlah, aku akan menyembuhkan untuk Tuan. Setelah mereka turun, Liu Yu meletakkan tangannya di titik berkumpulnya ki jahat di perut Raja Jin. Ini adalah akar dari ki jahat. Mudah untuk mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat menyingkirkannya, bahkan jika ki jahat di tempat lain disingkirkan, itu akan tetap hidup kembali, dan itu bahkan lebih serius. Liu Yu telah memiliki beberapa pengalaman dalam mengeluarkan energi heterogen semacam ini. Terakhir kali dia membantu Ji Wushuang mengeluarkan racun telapak tangan es dingin milik lelaki tua itu, dia menghirupnya ke dalam tubuhnya dengan bakat melahapnya sendiri. Kali ini, tidak terkecuali. Kualitas ki jahat ini sangat tinggi, yang lebih tinggi dari Zhen Yuan tingkat Raja Wu. Tidak heran di zaman kuno, para iblis mampu melawan daratan Tiongkok. Jika aku tidak menembus Raja Wu dalam daging, aku khawatir kekuatan ini mungkin tidak disempurnakan oleh bakat melahapku sebelumnya.
Begitu dia menghirup ki jahat ke dalam tubuhnya sendiri, Liu Yuke merasa bahwa ki jahat itu mengerikan, suram, jahat, dan mengerikan. Liu Yu juga mengagumi Raja Jin. Bukan hal yang mudah bagi Liu Yu untuk bertahan dalam situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Dengan kualitas ki sihir yang tinggi, manfaatnya tentu saja besar. Kekuatan Yuan sejati Liu Yu telah bangkit lagi, mencapai puncak setengah langkah Raja Wu, dan dapat menerobos Raja Wu kapan saja. Mungkin dianggap bahwa hampir semua pencapaian Raja Wu dapat membantu Liu Yu menerobos hanya setengah dari pencapaiannya. Namun, cukup dapat dimengerti untuk berpikir bahwa Liu Yu memiliki 40 dunia kecil. Setelah mengatur napasnya secara diam-diam, Liu Yu mulai merencanakan untuk dirinya sendiri. Sekarang dia sebanding dengan Raja Wu dalam tubuh fisiknya. Dia berlatih kultivasi ki untuk mencapai puncak setengah langkah Raja Wu. Sekarang, itu hanya masalah meningkatkan kemauan seseorang. Hanya ketika kemauan kendo atau es seseorang mencapai 50%, seseorang dapat menerobos Raja Wu. Dalam hal makna pedang, indera pedang Liu Yu dinaikkan menjadi 49% setelah penindasan antara hidup dan mati penguasa negara Qin. Liu Yu berpikir bahwa segala sesuatu yang lain dapat diperlambat untuk sementara waktu sekarang. Kemauan kendo harus terlebih dahulu menerobos dan mencapai kultivasi Raja Wu. Jika kau mencapai tujuan Raja Wu, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Saat itu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan menjadi lawanmu di Beiming. Dia bertekad untuk membersihkan sisa-sisa kejahatan Sekte Tianxia di negara bagian Jin. Setelah memikirkannya, Liu Yu keluar dari istana Raja Jin dan mendatangi Jiu Shuang. Dia berkata, nyawa Raja tidak lagi dalam bahaya, tetapi dia masih tidur. Mungkin dia bisa bangun di malam hari. Benarkah? Ji bertanya dengan heran. Mengangguk, Liu Yu berkata, kau bisa masuk dan melihat apakah itu benar. Ji Wushuang berjalan cepat. Liu Yu melihat bahwa Raja Shenwu ingin masuk, tetapi dia dihentikan oleh Liu Yu dan bertanya, bagaimana situasi Raja Shenwu sekarang? Raja Shenwu menghela nafas, kali ini, Sekte Tianxia datang dengan ganas. Di semua bagian negara bagian Jin, kecuali 5 sekte utama, sekte lain atau kekuatan keluarga dihancurkan atau dipaksa menyerah. Liu Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu, biar aku yang menghabisi mereka. Liu Yu memasang ekspresi membunuh di wajahnya. Tidakkah kau membenci lembah Zamrud dan gerbang Epi dan pergi menyelamatkan mereka? Tanya Raja, dibandingkan dengan permusuhan nasional, permusuhanku dengan mereka tidak ada apa-apanya. Selain itu, aku merasa puas bahwa mereka tidak dapat tunduk pada Sekte Tianxia. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dengan peningkatan kultivasinya, kebencian sebelumnya telah diabaikan olehnya. Pandangannya tidak lagi terbatas pada satu negara dan satu tempat, tetapi pada seluruh Beiming. Dia menyadari tanggung jawabnya. Karena dia adalah putra keberuntungan di negeri Beiming, tentu saja, dia harus lebih memperhatikannya. Raja Shenwu mengangguk dan mendesah, ya, sayangnya, mereka yang berada dalam permainan itu bingung dan para penonton jelas. Kekuatan itu sering kali dibutakan dan menyebabkan terjadinya perang. Waktunya mendesak, semakin lama menunda, semakin besar bahayanya. Aku akan pergi lebih dulu dan kembali secepatnya, kata Liu Yu, mengepalkan tinjunya. Raja Shenwu mengangguk dan berkata, hati-hati. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi kamu bisa berlayar selama ribuan tahun. Mengangguk, Liu Yu terbang menjauh dan dengan cepat menghilang di kota raja. Meskipun dia lebih memperhatikan permusuhan nasional, itu tidak berarti bahwa dia tidak memperhatikan Sekte Liu Yun di mana dia berada. Oleh karena itu, pilihan pertama Liu Yu adalah Sekte Liu Yun. Liu Zongyun, saat ini, ada 2,5 langkah Raja Wu, Yun Tingfei dan Tetua Mu Chen. Namun, ada 3 di Sekte Tianxia. Jelas, mereka sangat jelas tentang kekuatan Sekte Tianxia. Kekuatan yang mereka kirimkan dapat melenyapkan Sekte Liu Yun. Meskipun mengandalkan perlindungan dari barisan klan, mereka masih berjuang, tetapi tanpa kedatangan bala bantuan, mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dengarkan aku, orang-orang Sekte Liu Yun. Sebaiknya kalian menyerah dengan cepat. Jika kalian ingin bala bantuan menyelamatkan kalian, jangan melamun. Kami memiliki Raja Wu dari Sekte Tianxia untuk berurusan dengan Raja Jin, dan sekte lainnya sepenuhnya dikepung oleh Sekte Tianxia. Tidak mungkin ada bala bantuan untuk menyelamatkan kalian. Wu Xiu, seorang wujun dari Sekte Tianxia, berteriak.
Ini segera menyebabkan tatapan tajam tetua Mu Chen. Wu Xiu dari Sekte Tianxia adalah pemimpin Sekte Erpin. Dia termasuk dalam sekte yang berafiliasi dengan Sekte Liu Yun. Saat ini, dia bergabung dengan Sekte Tianxia, yang tentu saja membuatnya marah, namun Mu Chen lebih tidak berdaya saat ini. Meskipun Liu Yu menemukan jejak Sekte Tianxia ketika dia sedang menjalankan misi, dapat dilihat bahwa Sekte Tianxia akan segera bangkit kembali. Oleh karena itu, 5 sekte utama mereka juga tahu bahwa Sekte Tianxia bangkit kembali. Jadi mereka mengambil tindakan pencegahan dan membuka tempat rahasia Mingli terlebih dahulu, untuk meningkatkan kekuatan sekte sebanyak mungkin. Namun, sulit untuk membayangkan keganasan Sekte Tianxia. Meskipun Sekte Liu Yun telah menjadi jauh lebih kuat dengan dukungan dari penguasa kerajaan, itu sama sekali bukan lawan. Itu dipaksa untuk tetap berada di sekte tersebut. Jika bukan karena keberadaan susunan itu pasti sudah hancur sejak lama. Mereka yang tidak bisa mendapatkan perlindungan, mereka menyerah atau mati, dan kebanyakan dari mereka terpaksa melakukannya. Namun, mereka tidak sesombong Raja Wu yang baru saja berbicara. Belum lagi kultivasi seni bela diri dari sekte-sekte yang berafiliasi ini, bahkan banyak murid Sekte Liu Yun memiliki niat untuk melarikan diri atau menyerah, tetapi mereka telah ditekan untuk sementara waktu. Jika kau tidak melangkah maju, kau tidak akan bisa menonjol. Ya, tiba-tiba, serangan seperti badai datang lagi, sehingga para murid Sekte Liu Yun yang kelelahan harus mengatur untuk melawan lagi. Mu Chen yang lebih tua menghela nafas, tampaknya kali ini, Sekte Liu Yun kita akan hancur. Yun Tingfei juga menghela nafas, mereka banyak dan kuat, dan mereka semua adalah iblis darah. Bahkan jika kita ingin membunuh seorang raja bela diri, itu sangat sulit. Untungnya, Yun Xiao tidak ada di sana, dan Yu Nyao juga telah dikirim oleh kita. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Tetua Agung Mu Chen berkata dengan gembira. Baginya dan sang patriark, bahkan jika mereka terbunuh dalam pertempuran, mereka tidak dapat melarikan diri, karena mereka adalah satu dengan klan, baik yang makmur maupun yang rusak. Tidak ada kemungkinan lain bagi mereka untuk bertahan hidup atau mati bersama klan. Bagi Yu Nyao, mereka tidak ingin melihat Yu Nyao mati muda. Jika kita dapat memecahkan masalah pembunuhan Liu Yu, kita akan dapat membantunya. Yun Tingfei menghela nafas, merasa kasihan di dalam hatinya. Liu Yu terpaksa bertempur di Laut Utara, dan dia juga menghadapi pengejaran. Tidak ada kemungkinan besar untuk membantu mereka. Bahkan, mereka semua memiliki tebakan terburuk, yaitu, tidak ada berita tentang Liu Yu selama beberapa bulan. Mungkin Liu Yu telah ditangkap atau bahkan terbunuh. Klik, pada saat ini, di bawah serangan ganas Sekte Tianxia, susunan itu mengeluarkan suara yang mengerikan, yang hampir mencapai batas susunan itu. Tuan, tetua, tidak, susunan itu akan hancur. Seorang Raja Wu memanggil Yun Tingfei dan Mu Chen Dao. Wu Jun tidak perlu mengatakan bahwa Yun Tingfei dan Mu Chen secara alami merasakannya. Yun Tingfei berkata, beritahu semua orang untuk bersiap dengan cepat. Setelah formasi ini hancur, saatnya bagi kita untuk bertarung sampai mati. Apakah kita bisa menang atau bertahan hidup tergantung pada semua orang. 1/4 jam kemudian, dengan suara keras, formasi ini akhirnya hancur. Wu Xiu, yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi, langsung diserang dan terluka. Ikuti aku. Akhir-akhir ini, Liu Yunzong seperti sarang di dalam cangkang kura-kura, yang membuat mereka tidak berdaya. Saat ini, kultivasi seni bela diri Sekte Tianxia sedang menyerbu para pengikut Sekte Liu Yun. Yun Tingfei mengangkat pedang panjangnya di tangannya dan berkata, semua orang, ini tentang kita. Sudah waktunya bagi kita untuk hidup. Terserah kalian apakah kalian bisa bertahan hidup atau tidak. Saat ini, kata-kata penyemangat bukanlah kata-kata penyemangat. Yun Tingfei dan Mu Chen, yang satu sebagai tetua dan yang lainnya sebagai patriark, keduanya bergegas ke Sekte Tianxia. Darah, tanah merah yang diwarnai, namun, orang-orang tampaknya tidak memiliki rasa umum. Serangan gila, dari waktu ke waktu ada seni bela diri yang tidak mau jatuh. Yun Tingfei dan Mu Chen, sebagai raja setengah langkah, adalah yang paling mematikan. Beberapa raja bela diri telah hancur di tangan mereka. Ini membuat 3 raja setengah langkah dari Sekte Tianxia marah dan langsung menyerbu mereka. 5 dari mereka jatuh ke dalam perkelahian. Pada awalnya, kedua belah pihak masih dekat, tetapi segera, kerugian awan Tingfei semakin jelas, dan bentuknya dalam bahaya.
Meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka tidak berdaya saat ini. Hati-hati, salah satu dari 3 Raja Wu setengah langkah dari pihak lain memanfaatkan kesempatan untuk melukai sesepuh itu dengan parah, Yun Ting Fei mengingatkan. Tetua besar Mu Chen juga terkejut. Namun, sudah terlambat. Pukulan ini cukup untuk memukulnya dengan keras. Tentu saja, tidak perlu banyak bicara tentang hasil selanjutnya. Mati saja, setelah menghisap esensi darahmu, mungkin aku akan bisa berubah menjadi iblis darah setingkat Raja Wu. Saat itu, di Sekte Tianxia, statusku akan meningkat pesat. Iblis darah setingkat setengah langkah Raja Wu dari Sekte Tianxia berkata dengan rakus. Mu Chen tersungkur ke tanah dan terluka parah. Dia hanya bisa melihat iblis darah itu berlari ke arahnya, mencoba melahap esensi darahnya. Namun, ketika Yun Ting Fei menghadapi 2 raja setengah langkah lainnya dari Sekte Tianxia, situasinya juga dalam bahaya. Mencari kematian, iblis darah itu telah berubah menjadi darah merah yang memurnikan, dan ingin menyerbu ke tubuh tetua itu. Ketika tetua itu putus asa, sebuah pedang yang kuat jatuh dari langit dan membelah iblis darah itu menjadi 2. Iblis darah setengah langkah tingkat Raja Wu masih ingin menyatukan tubuhnya. Sayangnya, pedang yang kuat akan membuatnya tidak dapat menyatukan tubuhnya. Segera, pedang yang kuat akan membuatnya lelah dan dia tidak akan mati lagi. 0. Ada 2 cara untuk membunuh iblis darah. Yang pertama adalah menghancurkan tubuhnya dengan paksa, yang kedua adalah menghancurkan semangat dan keinginan iblis darah. Saat ini, Liu Yu menggunakan yang kedua. Liu Yu dengan postur yang tak terkalahkan, pedang yang kuat akan menjadi iblis darah setengah langkah tingkat raja, segera mengejutkan orang-orang dari Sekte Tianxia. Liu Yu datang dengan postur yang tak terkalahkan, penuh dengan roh jahat, seperti dewa perang. Semua murid Sekte Liu Yun menatap Liu Yu dengan kekaguman di wajah mereka. Iblis darah setengah langkah tingkat Raja Wu ini dibunuh oleh Liu Yu dengan pedang, tetapi dia bahkan tidak bisa melawan patriark dan tetua. Itu tetua Liu Yu. Orang-orang yang mengenal Liu Yu tiba-tiba berseru. Liu Yu, tetua itu juga penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia menyadari kematian, siapa yang tidak ingin hidup beberapa hari lagi? Awalnya, dia sudah putus asa, tetapi kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba membuatnya tahu bahwa dia aman. Dengan kekuatan Liu Yu, tidak mudah untuk menghadapi Raja Wu yang setengah langkah yang kekuatannya lebih rendah dari Raja Wu. Melihat kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba, mereka membunuh semua kepala ola yang terlibat dalam aksi ini. Tiba-tiba, mereka sedikit konyol. Kemudian, mereka semua mencoba melarikan diri. Liu Yu mendengus dingin, tetapi dia tidak bermaksud melepaskan seni bela diri dan iblis darah dari Sekte Tianxia. Mengayunkan pedang di tangannya, para praktisi seni bela diri dari Sekte Tianxia jatuh ke tanah, semudah memotong melon dan sayuran. Pada saat yang sama, mereka akhirnya menyadari dengan jelas betapa kuatnya Liu Yu. Liu Yu, beruntunglah kamu kembali tepat waktu, jika tidak, fondasi 10.000 tahun Liu Yunzong akan hancur di tanganku. Liu Yu membunuh Wuxiu dari Sekte Tianxia hampir seluruhnya. Ketika hanya ada 3 atau 2 anak kucing yang tersisa, Yun Ting Fei juga mengatur napasnya hampir, dan berkata kepada Liu Yu dengan penuh terima kasih. Liu Yu berkata sambil tersenyum, inilah yang harus kulakukan. Untungnya, aku kembali tepat waktu. Jika tidak, aku khawatir aku akan menyesalinya seumur hidup. Yun Ting Fei hendak berhenti berbicara. Hati Liu Yu tergerak, awan itu muncul di hadapan semua orang. Ayah, tiba-tiba melihat awan Ting terbang, awan langit terkejut dan memanggil. Awan Ting Fei juga terkejut. Kemudian dia melihat bahwa kultivasi Yun Xiao telah mencapai puncak setengah langkah Raja Wu. Dia terkejut dan berkata, bagus. Bagus, bagus. Melihat ini, Liu Yu tersenyum, tetapi berpikir bahwa ada banyak praktisi seni bela diri lain yang menunggu untuk diselamatkan. Wajah Liu Yu menjadi serius. Kemudian dia berkata kepada awan Ting Fei, Tuan, meskipun krisis sekte Liu Yun kami telah terangkat, tetapi krisis sekte lain masih ada. Saya harus membantu mereka. Yun Ting Fei mengangguk dan berkata, saya benar-benar harus membantu mereka. Meskipun saya menganggap mereka sebagai pesaing, saya tidak ingin 5 sekolah utama disingkirkan. Patriark, saya harap Anda dan Jenderal Senior akan meluruskan kejahatan yang tersisa dari Sekte Tianxia dalam pengaruh Sekte Liu Yun. Liu Yu berkata kepada awan Ting Fei. Yun Ting Fei mengangguk dan kemudian berkata, Anda sebaiknya pergi dan melihat Gu Yuanzong.
Meskipun Gu Yuanzong telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, ia tidak lemah di Sekte kelas 2. Namun, orang-orang yang pergi ke Sekte Tianxia pasti lebih kuat daripada mereka yang tidak lemah. Hati Liu Yu dipenuhi dengan kegelisahan seperti itu. Oleh karena itu, ia merasa sangat ingin kembali ke Yuanzong dan khawatir tentang mayat di mana-mana, jadi ia tidak ingin pergi. Namun, Liu Yu juga tahu bahwa ia tidak bisa menundanya. Jika ia pergi lebih awal, ia mungkin masih memiliki harapan. Jika ia pergi terlambat, tidak akan ada harapan. Yunyun kali ini juga berkata, aku menemanimu pergi bersama. Tidak, kau baru saja kembali ke klan, sebaiknya kau menemani ketua klan. Aku akan segera kembali. Liu Yu langsung menolak. Mengangguk, karena Liu Yu berkata demikian, Yun Xiao tidak banyak bicara. Liu Yu mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat di bawah tatapan orang banyak. Meskipun jarak antara Sekte Liu Yun dan Sekte Gu Yuan tidak dekat, kultivasi Liu Yu saat ini hanya berjarak pendek. Ketika Liu Yu datang ke sini, dia tercengang. Sekte Gu Yuan benar-benar menang dan masih membersihkan medan perang. Apa yang terjadi? Indra ketuhanan Liu Yu Qiang Hang menyapu setiap sudut. Tiba-tiba, wajah kedua Wu Jun muncul dalam induksi Liu Yu. Apakah mereka? Liu Yu mengenal kedua pria ini. Mereka adalah salah satu anggota kota Tianjian selama Perang Tertinggi. Mengenai mengapa mereka muncul di sini, Liu Yu tidak tahu. Indra ketuhanan Liu Yu menyapu, dan segera mengejutkan kedua pangeran bela diri itu. Karena itu, dia terbang. Dengan cepat, ketika dia melihat bahwa pengunjung itu adalah Liu Yu, dia terkejut dan memanggil, Liu Yu. Mengangguk, Liu Yu bertanya, bagaimana kamu bisa ada di sini? Salah satu dari mereka menjawab, kami sangat penasaran, sekte macam apa yang bisa menumbuhkan bakat seperti Anda, jadi mari kita lihat. Saya tidak menyangka bahwa kami kebetulan bertemu orang-orang dari Sekte Tianxia untuk menyerang Sekte Gu Yuan, jadi kami membantu. Liu Yu mendengarnya, wajahnya langsung penuh rasa terima kasih, berkata, terima kasih banyak. Ya, merupakan kehormatan bagi kami untuk membantu saudara Liu. Mereka berkata dengan rendah hati. Mengangguk, Liu Yu turun untuk mengobrol dengan Patriark Xiao Feng dan Tetua Hong Jin, lalu pergi dengan cepat. Pada pemberhentian pertama, Liu Yu memilih gerbang Epi. Meskipun Epi dan Liu Yunzong memiliki banyak permusuhan dan konflik dengan dirinya sendiri, Liu Yu tetap memilih untuk membantu Epi. Ketika Liu Yu datang ke gerbang Epi, gerbang gerbang Epi rusak. Salah satu dari 3 tetua Raja Wu setengah langkah tewas dan 2 dari mereka terluka parah. Mereka masih bertarung melawan kultivasi seni bela diri Sekte Tianxia. Liu Yu menyapu seluruh aula dan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, Liu Yu tiba-tiba muncul di depan seorang praktisi seni bela diri Chong Jianmen dan membunuh Wu Xiu dari Sekte Tianxia. Liu Yu, murid Sekte Epi yang diselamatkan oleh Liu Yu menatap Liu Yu dengan kaget. Liu Yu tampak tenang. Pria ini adalah Wu Dao, yang ingin menghancurkan jalan Liu Yu menuju Wu Dao. Hanya saja semua hal ini telah berlalu. Tidak perlu dikhawatirkan. Liu Yu tahu bahwa dia dan Wu Dao adalah orang-orang dari 2 dunia. Kesenjangan antara keduanya hanya akan semakin besar. Setelah melihat Wu Dao, Liu Yu tidak berbicara dan langsung terbang ke langit. Kemudian, dia membunuh seorang raja setengah langkah dengan pedang. Ini membuat Wu Dao terkejut, dan kemudian tersenyum pahit. Mengapa Liu Yu bisa menyelamatkannya dari masa lalu? Ternyata Liu Yu Gen tidak menaruhnya di matanya. Pada saat yang sama, dia benar-benar percaya bahwa Liu Yu telah membunuh Raja Wu. Apakah kamu Liu Yu? Kebangkitan Liu Yu dapat dikatakan telah menginjakkan kaki di puncak Sekte Epi. Kebanyakan orang di Sekte Epi mengenal Liu Yu. Saat ini, kepala Sekte Epi memandang Liu Yu dan bertanya dengan heran. Liu Yu mengangguk dan tidak berhenti. Melihat Wu Xiu dari Sekte Tianxia ingin pergi, dia segera mengejarnya dan membunuh 4 Raja Wu setengah langkah dari Sekte Tianxia. Adapun ikan dan udang kecil lainnya, Liu Yu terlalu malas untuk membersihkannya. Tanpa orang kuat dari Raja Wu setengah langkah, seharusnya sangat mudah bagi Sekte Epi untuk membersihkan sisa-sisa kejahatan Sekte Tianxia. Setelah menyelesaikan masalah, Kepala Sekte Epi berkata dengan penuh rasa terima kasih, Liu Yu. Jika bukan karena kamu, fondasi Sekte Epi kita akan berakhir. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin melukai vitalitas Jin. Liu Yu berkata dengan tenang. Meskipun dia menyelamatkan Sekte Epi,
itu tidak berarti bahwa dia memiliki sedikit pun rasa sayang terhadap pedang api. Liu Yu tidak menerima antusiasmenya. Pemimpin sekte pedang berat itu merasa malu. Namun, Liu Yu tidak berani menyinggung perasaannya saat ini. Oleh karena itu, tanpa berbicara, hadirin terdiam sejenak. Liu Yu tidak ingin menunda waktu. Dia berkata langsung, sisa kejahatan sekte Tianxia dalam lingkup pengaruh sekte Epi akan diserahkan kepadamu. Aku harap kamu dapat menyelesaikannya dengan cepat. Nada bicara Liu Yu penuh dengan penolakan. Mereka tidak berani menolak Liu Yu. Menurut pendapat mereka, Liu Yu sama mengerikannya dengan sekte Tianxia, dan ancaman bagi mereka sangat fatal setelah memecahkan gerbang Epi. Liu Yu melanjutkan perjalanan ke sekte lainnya. Dalam perjalanannya, Liu Yu bertemu dengan Wuxiu dari sekte Tianxia. Liu Yu dibunuh dengan kejam. Kekuatan sekte Feixing dan sekte Liu Yun tidak jauh berbeda. Bahkan karena kemajuan pesat sekte Liu Yun dalam 2 tahun terakhir, sekte Liu Yun lebih kuat daripada sekte Feixing. Ketika Liu Yu menyerbu, sekte Feixing telah menderita kerugian besar. Atas hal ini, Liu Yu hanya bisa merasa kasihan. Jika sekte Feixing tidak dapat bangkit dengan cepat dan memulihkan vitalitasnya, saya khawatir 5 cabang utama hanya dapat menjadi 4 cabang utama. Paviliun King Chen dan Danau Fei Chui memang kuat. Meskipun sekte Tianxia telah berfokus untuk menyusup kedua sekte utama, dan bahkan mengirim banyak mata-mata untuk berbaur dengan mereka, mereka belum dapat mengetahui realitas sebenarnya dari 2 sekte utama tersebut. Akhirnya, kekuatan Paviliun Fei Chui sepenuhnya diblokir oleh kekuatan Tianjiao. Namun, untuk catatan seperti itu, Paviliun King Chen dan Danau Fei Chui yang menjulang tinggi tidak puas dengan apapun, tetapi serius. Mereka mampu mencapai hasil seperti itu didasarkan pada premis bahwa sekte Tianxia tidak mengirim Raja Wu yang kuat. Jika sekte Tianxia tidak dapat memenangkan Danau Yu dan Paviliun King Chen untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan mengirim orang kuat Raja Wu untuk datang. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak kartu, itu tidak akan membantu. Liu Yu sedikit menyukai Paviliun King Chen. Namun, untuk mendapatkan pijakan di sekte tersebut, dia mengorbankan murid perempuannya dan menikahi sekte lain, yang membuat Liu Yu sangat tidak senang. Oleh karena itu, setelah mengobrol dengan 2 teman di Paviliun King Chen, Chen Feiyan dan bahasa yang ringan untuk sementara waktu, dia langsung pergi. Adapun Danau Fei Chui, Liu Yu sama sekali tidak menyukainya. Pada awalnya, bahkan sekte Liu Yun tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena potensinya yang besar. Oleh karena itu, dia harus pergi jauh dari rumah. Bagaimana dia bisa memberi orang-orang di Danau Fei Chui wajah yang baik? Hal yang sama berlaku untuk Danau Fei Chui. Liu Yu membunuh Wang Yilong, seorang murid berbakat yang telah mereka kembangkan dengan susah payah, yang membuat Danau Fei Chui dan keluarga Wang dari keluarga pertama di kota raja berselisih. Jika bukan karena Liu Yu membantu mereka, atau jika mereka tidak mengakui bahwa mereka marah, sikap Liu Yu akan lebih buruk. Liu Yutong terlalu malas untuk memperhatikan ide-ide orang-orang ini dan langsung pergi ke kota raja negara bagian Jin. Sekarang, sekte Tianxia sangat kuat. Dia harus mendiskusikan tindakan balasan dengan Tuhan. Ketika dia datang ke istana Raja Jin berjalan dengan bantuan Ji yang tak tertandingi. Melihat senyum di wajahnya, dia jelas tidak memiliki rasa sakit yang dia bayangkan bahwa hidup lebih baik daripada kematian. Melihat ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya lega melihat Anda baik-baik saja." Pemimpin negara Jin berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya telah kehilangan semua prestasi saya merasa lebih santai dari sebelumnya. Saya merasa terjerat oleh roh jahat. Tidak terbayangkan bagi orang yang belum mengalaminya." Liu Yu mengangguk. Ketika dia menelan ki jahat ke dalam tubuhnya, dia secara alami merasakan keputusasaan, teror, dan napas dingin dalam ki jahat. Raja Jin, yang selalu disertai dengan perasaan itu, benar-benar sengsara. Raja Jin menatap Liu Yu dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Liu Yu, saya harap Anda bisa menjadi guru nasional Jin. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana itu bisa berhasil? Bagaimana Liu Yu bisa menjadi guru nasional?" Guru nasional dapat dikatakan sebagai guru suatu negara dan model suatu negara. Liu Yu berpikir bahwa dia tidak memiliki kualifikasi. Kenapa tidak? Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa. Kau bisa menyelamatkan semua klan dan negara Jin. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa menandingi gengsimu setelah kejadian ini. Raja Jin berkata dengan sungguh-sungguh.
Liu Yu ragu sejenak dan akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang, tidak peduli di dalam atau di luar negara Jin, ada pasang surut dan pergolakan. Aku akan menunjuk seorang guru nasional untuk sementara waktu. Ketika badai mereda, aku akan pergi. Tujuanku adalah seni bela diri. Raja Jin tersenyum dan berkata, ketika kau merasa sudah waktunya untuk pergi, aku tidak akan menjadi batu loncatan bagimu untuk memasuki puncak seni bela diri. Sekarang, aku tidak cocok menjadi Raja Jin lagi. Aku akan menyerahkan tahta kepada Wu Shuang. Di masa depan, Wu Shuang akan diserahkan kepadamu. Kau tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepadanya untuk kesalahan apapun. Liu Yu tiba-tiba mengangguk, dan Raja Jin memintanya untuk menjadi guru nasional. Selain menstabilkan situasi Jin, ia juga berharap dapat membantu Ji yang tak tertandingi naik tahta. Ji Wushuang masih terlalu muda dan bukan raja seni bela diri untuk diyakinkan. Namun, jika ada Liu Yu di dalamnya, itu akan berbeda. Kekuatan Liu Yu telah diakui oleh semua orang. Kali ini, kultus Tianxia melanda, dan Liu Yu lah yang memecahkan krisis besar dan membangun prestise yang tinggi. Jika Liu Yu diangkat sebagai guru nasional lagi, jika Liu Yu mendukung Ji Wushuang sebagai pemimpin negara, tentu saja banyak organisasi seni bela diri akan mendukungnya. Meskipun ia digunakan, Raja Jin bersikap baik padanya, dan Liu Yu tidak marah. Melihat Liu Yu tidak marah, Raja Jin juga sedikit lega. Meskipun dia lebih dari 80% yakin bahwa Liu Yu tidak akan marah, masih ada sedikit kekhawatiran. Pemimpin negara Jin tidak mengatakan apa-apa tentang ini, tetapi mengalihkan topik dan berkata, sayang sekali. Jika kamu tahu bahwa orang-orang dengan konstitusi khusus begitu disukai, aku harus mengirim temanmu Liu Qing juga. Oh, aku tidak tahu di mana Liu Qing sekarang. Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Demi saudaranya yang baik, Liu Yu tidak pernah melupakannya, tetapi setiap kali dia mengumpulkan lebih sedikit dari lebih banyak, membuatnya tidak berdaya. Dia ada di Nadi Naga Jin, kata Raja Jin. Nadi Naga, Liu Yu penasaran. Sambil menganggukkan kepalanya, Raja Jin berkata, ya, itu adalah urat Nadi Naga. Urat Nadi Naga negara Jin hampir layu, dan Liu Qing memiliki tubuh bumi dan memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, saya berharap dia dapat menyerap roh urat Nadi Naga dan membuat tubuh bumi lebih sempurna. Sekarang, saya khawatir kultivasinya setidaknya 8 tingkat Raja Bela Diri. Liu Yu tiba-tiba, mungkin, kultivasi dan kecepatan kemajuan Liu Qing sedikit lambat dibandingkan dengan dirinya sendiri, tetapi dia mengasah antara hidup dan mati untuk membuat kemajuan begitu cepat. Namun, Liu Qing dapat mencapai tingkat latihan seperti itu hanya dengan berlatih begitu sederhana dan ringan. Kecepatan ini sangat tidak normal. Saya tidak tahu kapan Liu Qing akan bisa keluar dari bea cukai. Saya tidak tahu apakah saya merindukannya begitu lama. Selain itu, karena saya sekarang adalah putra Istana Suci tertinggi, mungkin saya dapat menemukan kesempatan untuk memperkenalkannya langsung kepada sesepuh yang menguji bakat kita. Mungkin saya benar-benar berharap untuk diterima sebagai murid. Liu Yu bertanya kepada Raja Jin. Jika Liu Qing dapat diperkenalkan ke Istana Suci tertinggi dan menjadi murid Istana Suci tertinggi, kemajuan Liu Qing pasti akan lebih cepat. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, pemimpin negara Jin menjawab, saya tidak tahu. Namun, dia telah berada di Nadi Naga selama hampir setahun, dan saya yakin dia akan segera bisa keluar. Liu Yu sedikit kecewa ketika mendengar Raja Jin berkata demikian. Dengan cara ini, dia tidak dapat melihat saudaranya Liu Qing dalam waktu singkat. Meskipun dia kecewa, dia tidak dapat melihatnya lagi. Sebaliknya, dia mulai peduli dengan situasi kerajaan lain. 3 hari kemudian, akhirnya, aliran berita yang stabil datang dari segala arah. Saat ini, dunia bawah utara penuh dengan perang dan pergolakan. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan kuat terhadap kerajaan di sebagian besar benua. Sebagian besar kerajaan hancur dalam sekejap. 3 penguasa melarikan diri ke hari kelahiran, dan yang lainnya meninggal. Hal yang paling keji adalah bahwa setelah Raja Wei dibunuh oleh Liu Yu, tidak ada pemimpin. Akhirnya, Zhu Hongming, putra Raja Wei, yang dikeluarkan dari pertempuran tertinggi oleh Liu Yu, memilih untuk bergabung dengan Sekte Tianxia. Setelah itu, 2 penguasa kerajaan beralih ke Sekte Tianxia, yang menyebabkan gangguan besar. Pada saat ini, kecuali 3 kerajaan Yue, Qin dan Z, sebagian besar dari mereka diduduki.
Bahkan jika mereka tidak diduduki, beberapa dari mereka takut tinggal di istana karena takut Raja Wu dari Sekte Tianxia akan datang mengunjungi mereka. Mereka semua pergi ke wilayah tiga kekuatan besar dan meminta perlindungan. Namun, setelah berdiskusi di antara tiga kekuatan besar, mereka tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka menyatukan pasukan mereka untuk melawan invasi Sekte Tianxia. Namun, mereka harus kembali ke wilayah mereka sendiri, mengatur tim umum, dan akhirnya melawan laju Sekte Tianxia. Tepat ketika semua orang siap merayakan kemenangan, tiga pemimpin negara tiba-tiba berbalik dan bergabung dengan Sekte Tianxia, yang membuat orang bingung. Hanya ada sekitar 20 negara di dunia bawah utara. Jumlahnya tidak pasti, karena ketika Raja Wu yang baru lahir, para penguasa semua negara akan menyerahkan sebagian wilayah mereka dengan persetujuan diam-diam. Ketika seorang penguasa meninggal, tidak akan ada Raja Wu yang baru dalam 100 tahun, dan wilayah itu akhirnya akan diduduki. Itu kejam, tetapi itulah kebenarannya. Tiga penguasa membelot, dan 5 dari mereka membelot. Dengan kematian tiga raja, sekarang, dengan kekuatan kedua belah pihak, Sekte Tianxia sekali lagi memiliki keuntungan. Belum lagi keuntungannya, yang terpenting adalah moralnya. Dengan pembelotan berturut-turut dari para pemimpin negara, dapat dikatakan bahwa moral semua negara adalah nol. Tepat ketika Anda menaruh harapan pada tiga kekuatan besar Yue, Z dan Qin, negara Qin bahkan mengumumkan aliansinya dengan agama Tianxia. Alasan aliansi tersebut adalah karena negara Qin akan menjadi penguasa dunia bawah utara, dan gereja Tianxia akan menjadi agama negara di dinasti Ming Utara. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak berbagi setengah dari wilayah negara tersebut. Tiba-tiba, ada sekelompok orang yang mengutuk Tuan Qin, tetapi kebanyakan dari mereka ketakutan. Sekte Tianxia cukup kuat. Selain itu, kekuatan nasional adalah yang terkuat, dan kekuatan pemimpin negara juga menempati urutan ketiga di antara para pemimpin semua negara. Kali ini, kekuatannya meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, Yue dan Z harus mengambil sikap. Mereka secara langsung merebut kekuatan militer negara-negara ini, kemudian bergabung dengan pasukan mereka sendiri dan membentuk koalisi baru. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, situasi di dunia bawah utara berubah total. Itu menjadi koalisi semua negara, dan Sekte Tianxia terbagi menjadi setengah dunia. Karena persiapan kedua belah pihak tidak cukup, jadi mereka saling menahan. Meskipun ada perang terus-menerus, yang paling umum muncul di medan perang adalah Wu Jun, dan Raja Setengah Langkah tidak berpartisipasi dalam perang. Untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan memobilisasi lebih banyak pasukan, pasukan koalisi dari berbagai negara mengumpulkan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Bahkan jika mereka tidak dalam perbaikan, mereka diundang untuk bergabung. Kekuatan Liu Yu, tidak perlu dikatakan, juga diundang. Adapun tempat berkumpulnya, itu ada di Jihe, tempat di mana kita sekarang berhadapan dan bertarung dengan Sekte Tianxia. Di sana, semua pemimpin teratas pasukan koalisi semua negara, Liu Yu, akan berkumpul di sana. Sebagai pemimpin negara Jin, dia secara alami ada dalam daftar undangan. Tapi sekarang kultivasinya benar-benar hilang, jadi dia tidak cocok untuk pergi lagi. Liu Yu hanya bisa berangkat sendiri. Liu Yu menuju sungai batas dengan kecepatan tinggi. Akan ada pertempuran puncak, tidak baik untuk pergi terlambat. Akan tetapi, setelah Liu Yu tiba, dia merasa kekhawatirannya tidak perlu, karena perang belum dimulai, kedua belah pihak masih melakukan serangan tentatif, dan tidak ada Raja Wu yang muncul. Akan tetapi, setelah bertemu dengan banyak Raja Wu, Liu Yu diatur untuk tinggal dan menunggu perang. Sementara itu, Liu Yu juga melihat dua Raja Wu yang berniat mengejar dan membunuhnya serta memenangkan warisan. Setelah dipukuli sendiri, Liu Yu menjadi anjing pelarian Tuan Qin, menjebak dirinya dalam jaring, dan harus menghadapi kepala negara Qin dan hampir mati. Kedua Raja Wu sedikit malu ketika mereka melihat Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena perang yang akan datang, dia tidak keberatan mencari dua orang untuk bersantai di masa damai, tetapi sekarang, ini bukan saat yang tepat. Setelah saling mengenal beberapa saat, mereka meninggalkan satu sama lain. Pada hari kerja, mereka jarang bertemu satu sama lain. Pada saat ini, mereka tidak akrab satu sama lain. Mereka semua bersama, tetapi mereka malu. Kekuatan Liu Yu dianggap sebagai yang terbaik ketiga oleh publik. Selain Master Yue dan Z, Liu Yu adalah yang terkuat.
Liu Yu sangat muda dan memiliki potensi besar. Oleh karena itu, banyak praktisi seni bela diri ingin dekat dengan Liu Yu. Kepala negara Z dan Yue juga sangat ramah kepada Liu Yu. Untuk ini, Liu Yu hanya mengucapkan beberapa kata sopan, yang berarti adil, tidak dingin atau panas. Segera, orang-orang tidak akan lagi mengganggu Liu Yu. Dalam hal ini, Liu Yu secara alami senang. Sekarang, dia ingin menerobos Raja Wu sesegera mungkin, tetapi dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak upaya pada kecanggihan dunia. Itulah yang disebut masa penuh gejolak, di mana para pahlawan muncul dalam jumlah besar di tanah Beiming, tempat perang berkecamuk. Setelah perjalanan ke Istana Suci Tertinggi, 9 dari 10 kultivasi seni bela diri menyerap panen di Istana Suci Tertinggi, dan kekuatannya meningkat pesat. Khususnya, kultivasi seni bela diri Istana Tianjian, sementara Liu Yu memperoleh posisi tertinggi, mereka juga mendapat imbalan atas keterampilan mereka, yang sangat meningkatkan potensi dan kekuatan mereka. Orang pertama yang terkenal adalah Yan Cixia, yang sangat suka berperang. Di antara generasi muda, dialah yang pertama tiba di medan perang. Dia adalah putra mahkota negara Yan dan jenius pertama negara Yan. Dengan panen Istana Suci Tertinggi dan informasi internal keluarga kerajaan Yan, dia mencapai prestasi setengah langkah Raja Wu. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah bahwa tak lama setelah dia menerobos Raja Banbu, dia membunuh seorang Raja Banbu dari Sekte Tianxia di medan perang dan menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian, banyak orang berbakat yang menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, yang membuat generasi tua berteriak bahwa tanah Beiming akan makmur lagi. Namun, Sekte Tianxia tidak mau ketinggalan. Banyak orang berbakat jatuh ke tangan Sekte Tianxia. Sayangnya, kita hanya akan mengingat para pemenang, tetapi tidak yang kalah dan yang mati. Itu hanya membuat orang-orang yang dekat dengan yang mati sedih untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Wuxiu yang datang ke Jihe. Wu Feng dan Tianyu juga datang. Ketika seorang teman baik datang, wajar saja jika mereka minum-minum. Saudara Liu, kamu sangat hebat. Kamu telah membunuh semua orang kuat Raja Wu. Aku ingin memilikimu. Tuan Tianyu menghela napas panjang. Liu Yu tersenyum tipis, dan sekarang kultivasi Tuan Tianyu telah mencapai setengah langkah. Jelas, periode waktu ini bukan karena malas, tetapi karena latihan keras. Sayangnya, dia masih ditinggal oleh Putri Jing. Dia ingin ditindas oleh seorang wanita. Dia sangat tertekan. Adapun Wu Feng, Liu Yu merasa bahwa dia tidak yakin dengan kekuatan Wu Feng. Saat ini, itu seperti embusan angin, dan sulit untuk melihat yang nyata dan yang virtual. Dan keesokan harinya, Wu Feng menunjukkan kekuatannya, biarkan Liu Yu menebak secara kasar. Tombak Wu Feng bergetar, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Ada yang nyata di dalam yang virtual, dan ada yang virtual di dalam yang nyata. Kombinasi virtual dan nyata menyebabkan peningkatan kekuatan yang tajam. Seorang raja setengah langkah dari Sekte Tianxia Wu dibunuh oleh Wu Feng. Kekuatannya benar-benar dahsyat. Liu Yu memperkirakan bahwa kekuatan Wu Feng telah mencapai tingkat Wu Jun yang tak terkalahkan, dan tidak jauh dari Wu Jun yang suka memberontak. Kekuatan Liu Yu hampir sama dengan saat Liu Yu menerobos paviliun pedang. Jika kekuatan Wu Feng saat ini dibandingkan dengan Long Haotian di Istana Suci Tertinggi, sudah pasti Long Haotian akan kalah. Wu Feng juga sangat puas dengan kekuatannya sendiri. Dia membanggakan bahwa meskipun dia tidak sehebat Liu Yu, dia dapat dibandingkan dengan Long Haotian. Namun, keesokan harinya, berita datang bahwa Long Haotian telah membuat terobosan yang kuat di Raja Wu. Selain itu, tampaknya dia telah terbangun dengan semacam darah, dan kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Selain itu, dikatakan bahwa Long Haotian akan segera menembus penghalang dan pergi ke Jihe untuk berpartisipasi dalam perang terakhir. Dalam hal ini, Wu Feng tertekan dan akhirnya menyusul Long Haotian. Akibatnya, ia dengan mudah disalib oleh Long Haotian lagi. Jika ia ingin mengejar, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Keesokan harinya ketika berita bahwa Long Haotian akan datang ke Jihe datang, Long Haotian tiba seperti yang dijanjikan. Melihat Liu Yu, semangat juang Long Haotian tinggi. Sekarang ia menerobos Raja Wu dan kekuatannya meningkat pesat. Ia ingin membuktikan kekuatannya. Liu Yu secara alami merasa bahwa kekuatan Long Haotian telah meningkat pesat. Tubuh fisiknya jelas sama dengan tubuhnya sendiri, menerobos tahap awal putaran keempat. Namun, tidak seperti dirinya,
Long Haotian langsung menerobos ke puncak putaran keempat awal, tetapi nyaris tidak menembus putaran keempat. Dalam hal kultivasi, itu setara dengan kelas 2 Raja Wu yang berlatih Qi dan seni bela diri. Dengan tambahan 4 kali kekuatan tempur dari tubuh suci 9 putaran, itu sebanding dengan puncak kelas 3 Wu Jun. Menurut kebenaran, kekuatan seperti itu seharusnya jauh dari lawan mereka, tetapi Liu Yu merasa, naga Aotian pasti lebih dari ini. Liu Yu dapat merasakan bahwa ada kekuatan aneh di tubuhnya, yang merupakan ancaman samar bagi dirinya sendiri. Ini membuat Liu Yu menebak bahwa memang benar bahwa Long Haotian telah terbangun dari berita dari negara Z. Bagaimanapun, dia tahu bahwa pihak lain adalah keturunan dari kebangsaan naga. Meskipun mereka tidak takut dengan tantangan Long Haotian, mereka tidak tahu kapan perang dengan Sekte Tianxia akan dimulai, dan pertarungan di antara mereka tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Liu Yu berkata sambil tersenyum tipis, "Saudara Long, meskipun aku ingin bertanding denganmu dan mempelajari kekuatan khususmu, tetapi sekarang perang sudah di depan mata, aku harus membiarkanmu mengerahkan kekuatanmu di Sekte Tianxia." Long Haotian mengangguk sedikit, dan tahu bahwa Liu Yu mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berkata, "Setelah mengalahkan Sekte Tianxia, aku akan kembali dan meminta nasihatmu." "Kapan saja," kata Liu Yu, lalu menghela napas, "hanya saja masalahnya adalah apakah kita bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Sekte Tianxia jelas sudah siap. Sudah pasti kita bisa merebut semua negara kita." Tatapan mata Long Haotian tegas dan berkata, "Kita pasti akan menang, karena aku harus mengejar puncak seni bela diriku." Mengangguk, Liu Yu melihat ke kejauhan, linglung. Bagaimana mungkin dia tidak menyelesaikan banyak hal? Untuk memenuhi janji dan tujuan mereka, kita tidak akan pernah membiarkan diri kita jatuh di sini. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak dalam tim itu sedikit gelisah, dan tidak tahu kapan, tiba-tiba, Raja Wu muncul di medan perang untuk membunuh, dan kemudian kembali ke kubu masing-masing. Ini tiba-tiba seperti sekering, benar-benar menyalakan tong mesiu kedua belah pihak, benar-benar meledak. Apakah itu di langit atau di bawah tanah, itu telah menjadi medan perang. Praktisi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak telah bertarung bersama-sama, bertarung dengan sengit. Suara pertempuran, bumi berguncang, fluktuasi energi yang mengerikan, sehingga seluruh bumi berguncang, darah, gunung dan danau merah. Raja Wu juga datang ke suatu wilayah sendirian, dan kemudian memilih lawan mereka untuk bertarung. Pemimpin Sekte Tianxia tidak bergerak. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, momentumnya yang kuat membuat orang tidak berani mengabaikannya. Para penguasa Z dan Yue menatap tajam ke arah pemimpin Sekte Tianxia. Jelas, mereka tahu bahwa satu orang tidak dapat mengalahkan pemimpin Sekte Tianxia. Kepala negara Z menatap kepala negara Yue dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingat bahwa pada awalnya kita memiliki 3 kepala negara Qin yang bertarung melawan pemimpin Sekte Tianxia. Saya tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan bekerja sama dengan pemimpin Sekte Tianxia. Saya tidak menyangka itu. Dia ingin menyatukan dunia bawah utara. Dia gila, dia tidak bisa berbuat apa-apa." Jelas, pemimpin negara Yue sangat kesal dengan pilihan penguasa Qin untuk bekerja sama dengan pemimpin Sekte Tianxia. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Tianxia begitu kuat. 3 kekuatan besar hanya bisa melukainya, tetapi tidak membunuhnya. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya dia. "Liu Yu, kamu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, saya melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri." Liu Yu adalah target yang dipilih oleh penguasa negara Qin. Momentumnya yang kuat mengunci Liu Yu dengan kuat. Mendengar kata-kata penguasa negara Qin, mata Liu Yu membeku dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Belum lagi pengejaran Raja Qin terhadap dirinya sendiri membuatnya berbahaya dan hampir mati. Dia mengatakan bahwa dia mengkhianati seluruh tanah Beiming dan bekerja sama dengan Sekte Tianxia, yang memberinya ratusan alasan untuk membunuhnya. Tantangan utama negara Qin adalah Liu Yu, yang tiba-tiba mengubah wajah pasukan sekutu. Kekuatan kepala negara Qin telah berakar dalam di hati rakyat. Dapat dilihat dari fakta bahwa ketika dia berada di Beihai, kepala negara Qin memerintahkan 2 kepala negara lainnya seperti memanggil pelayan, dan kedua penguasa itu bahkan tidak dapat mengatakan apapun terhadap mereka. Liu Yu, tentu saja, adalah seorang jenius yang langka dalam ribuan tahun. Namun, jenius hanya berarti bahwa dia memiliki bakat,
bukan bahwa dia akan menjadi lawan penguasa Qin saat ini. Namun, yang membuat pasukan sekutu malu, ketika para pemimpin negara Yue dan negara Z berhadapan dengan pemimpin sekte Tianxia, mereka tidak memiliki kandidat untuk berhadapan dengan pemimpin negara Qin. Kekuatan tempur tertinggi Angkatan Darat Bersatu sangat berbeda dengan kekuatan sekte Tianxia. Kemudian dia memutuskan untuk memilih Liu Yu sebagai target negara Qin. Nafas yang kuat bagaikan gunung, yang menindas orang-orang. Anak muda, ya, tidak berani menerima tantanganku. Penguasa negara Qin berdiri tegak dan menatap Liu Yu. Matanya penuh dengan rasa kagum. Tidak tahu malu menindas seseorang yang bahkan tidak memiliki Raja Wu. Ada orang-orang di pihak koalisi yang mengeluh tentang ketidakadilan. Beberapa orang menghela nafas, apa caranya? Pemimpin negara Z dari sekte Tianxia dan kepala negara Yue bertarung bersama. Selain dari dua kepala negara, Liu Yu adalah yang paling kuat. Selain dia, siapa yang bisa melawan penguasa Qin sedikit? Mendengar ini, banyak orang segera menghela nafas bahwa pemimpin negara Qin memilih untuk bekerja sama dengan sekte Tianxia, yang benar-benar membuat tentara bersatu dalam dilema. Long Haotian mendatangi Liu Yu saat ini dan berkata, "Saudara Liu, aku akan berurusan denganmu." Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku bisa berurusan dengannya. Yang paling saya khawatirkan adalah pemimpin sekte Tianxia. Saya merasa bahwa pemimpin sekte Tianxia sangat berbahaya. Aku khawatir pemimpin negara Z dan kepala negara Yue belum tentu menjadi lawannya." Tapi kau, Long Haotian juga berpikir bahwa pemimpin sekte Tianxia adalah yang paling berbahaya. Namun, Liu Yu menghadapi pemimpin Qin sendirian membuatnya sedikit gelisah. Pada saat itu, bahkan jika aku bisa melihatmu lagi, aku tidak akan dapat membantumu. Baiklah, berhati-hatilah. Long Haotian berbisik untuk memberitahu jalan, dan kemudian meninggalkan posisi Liu Yu. Medan perang yang besar dibuka setelah semua orang mundur, dan banyak Raja Wu juga diam-diam memperhatikannya dalam proses pertempuran. Tanpa membuang waktu, Liu Yu langsung mencabut pedang dan langsung memasuki keadaan manusia dan integrasi pedang, membunuh Tuan Qin. Tuan negara Qin tidak menghindar sama sekali. Pedang di tangannya menyentuh pedang Liu Yu. Di langit, pedang besar menerangi seluruh langit dan bumi, dan hati nurani seperti roh pedang terang dari hukuman Tuhan, yang menyapu di sekitar mereka, membentuk badai pedang. Tidak mungkin, bagaimana kekuatan anak itu bisa meningkat begitu banyak. Penguasa negara Qin terkejut saat itu. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Liu Yu telah mencapai titik seperti itu dalam waktu yang singkat. Anda tahu, ketika dia mengejar Liu Yu terakhir kali, sulit bagi Liu Yu untuk menerima langkahnya. Kepercayaan diri Liu Yu meningkat pesat ketika dia melihat bahwa dia mampu bersaing dengan pemimpin negara Qin. Pasukan sekutu juga merasa lega. Setidaknya Liu Yu tidak bisa kalah terlalu cepat meskipun dia kalah. Liu Yu yang kepercayaan dirinya meningkat pesat, menjadi ganas dalam serangannya. Dengan energi dan pedangnya yang kuat, ia menyerbu ke arah penguasa negara Qin. Penguasa negara Qin tidak berani ceroboh. Ia tahu bahwa kekuatan Liu Yu sama sekali tidak berada di bawahnya. Oleh karena itu, ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Teknik pedang 7 pembunuh. Pemimpin negara Qin langsung menunjukkan keahliannya yang unik. Dengan satu pedang, langit hancur dan bumi retak. Momentum yang mengerikan membuat kehampaan bergetar. Dalam jarak 100 li, tidak ada prajurit yang berani mendekat. Pertarungan antara kedua orang itu, ledakan keras, getaran, fluktuasi energi. Yang mengerikan, sehingga tanaman dan pohon di sekitarnya, benar-benar rata dengan tanah. Liu Yu tidak terluka, tetapi kepala negara Qin memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sedikit pucat. Sebenarnya, kekuatan serangan kedua pria itu serupa. Bahkan Liu Yu tidak berhasil menembus Raja Wu. Mengandalkan keunggulan dunia kecil, Liu Yu sebanding dengan Raja Wu tingkat 4, yang hanya lebih unggul dari tingkat 4 dalam kultivasi seni bela diri. Di antara 4 produk Raja Wu, pemimpin Qin adalah yang teratas. Sayangnya, tubuh kepala negara Qin jelas lebih buruk daripada Liu Yu. Saat ini, Liu Yu kuat dan tidak rusak oleh tubuh fisiknya, dan Tuan Qin terluka. Moral yang bagus. Saat ini, kekuatan Liu Yu benar-benar hebat. Melihat kekuatan Liu Yu, Long Haotian mengepalkan tinjunya dan menyadari dengan jelas bahwa masih ada celah besar antara kekuatannya saat ini dan Liu Yu, bahkan jika dia memperlihatkan kekuatan darahnya. Kekuatan Liu Yu yang kuat tidak membuat Long Haotian iri. Sebaliknya, dia penuh dengan kegembiraan.
Itu karena tekanan sehingga dia memiliki kekuatan. Di bawah tekanan Liu Yu, dia mampu maju lebih cepat. Haha, orang tua, sepertinya kekuatanmu tidak cukup kuat. Apakah kau tidak akan menghukumku dengan keras? Mengapa kau tidak mengambil tindakan? Liu Yu mengayunkan pedangnya lagi dan berkata sambil tertawa. Raja negara Qin tampak jelek, tetapi dia tidak berbicara. Saat ini, dia menyesali karena telah berbicara terlalu banyak. Sekarang dia malah memukul wajahnya sendiri. Namun, saat ini, sulit untuk keluar dari harimau itu, dan dia tidak punya pilihan selain terus bertarung dengan Liu Yu. Namun, saat ini, dia telah berubah dari menyerang menjadi bertahan dan tidak lagi mudah diserang. Melihat ini, orang-orang yang memperhatikan pertarungan Liu Yu dengan jelas tahu bahwa itu bukan masalah keberhasilan jangka pendek bagi keduanya untuk membedakan pemenang dan pecundang. Penguasa Z dan penguasa Yue mengalihkan pandangan mereka kembali, mengarahkannya pada pemimpin Sekte Tianxia, dan berkata sambil tersenyum, sekarang, giliran kita. Dua orang saling memandang, pada saat yang sama kepada pemimpin Sekte Tianxia. Pada saat ini, kedua pemimpin negara Z dan negara Yue menunjukkan kengerian mereka kepada publik. Napas kedua orang itu menunjukkan, yang satu berada di tahap awal 5 tingkatan Raja Wu, dan yang lainnya berada di tahap tengah. Tidak heran, meskipun orang-orang mengomentari Tuan Qin sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar, mereka semua berpikir bahwa pemimpin negara Qin bukanlah lawan. Banyak praktisi seni bela diri akhirnya menyadari mengapa Tuan negara Qin memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Tianxia. Jika dia tidak bekerja sama dengan Sekte Tianxia, dia takut negara Qin tidak akan dapat mendominasi negara sampai dia meninggal. Sedikit kerja, dalam menghadapi serangan itu, pemimpin Sekte Tianxia tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas. Namun, menilai dari fakta bahwa dia dalam bahaya, dia jelas tidak memperhatikan serangan itu. Ketika serangan kedua orang itu datang, roh jahat keluar dari pemimpin Sekte Tianxia. Roh jahat ini murni, suram, dan menakutkan. Anda dapat melihat sekilas bahwa ini adalah klan iblis yang sebenarnya, klan iblis dengan darah klan iblis, bukan umpan meriam terendah dari klan iblis yang dibentuk oleh transformasi manusia seperti iblis darah, atau kultivasi jahat dari ki jahat yang dimiliki dengan mempraktikkan cara sihir. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi pemimpin Sekte Tianxia berada pada tahap awal 6 tingkatan Raja Wu. Selain itu, roh jahat yang murni dan kuat, tubuh klan iblis yang kuat, pemimpin Sekte Tianxia, setidaknya sebanding dengan kultivasi seni bela diri di puncak tingkatan ke-7 Raja Wu. Bahkan jika Liu Yu, di depan momentum ini, juga merasa sangat tertekan, terlalu kuat. Sekali lagi, Angkatan Darat Bersatu khawatir bahwa kekuatan pemimpin Sekte Tianxia berada di luar imajinasi mereka. Pemimpin Sekte Tianxia melambaikan tangannya untuk menghentikan serangannya, dan kepala negara Z dan Yue menjadi serius. Sepertinya Anda telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Pemimpin negara Yue menatap tajam ke arah pemimpin Sekte Tianxia dan berkata. Pemimpin Sekte Tianxia, tidak menyembunyikan ambisinya dan berkata, kali ini, aku akan menyatukan seluruh Beiming, menunggu kesempatan, membunuh daratan Tiongkok, dan membiarkan para iblis bersinar ke setiap sudut. Ambisi pemimpin Sekte Tianxia telah mengejutkan banyak orang. Bukan tujuan utamanya untuk menyatukan dunia bawah utara, tetapi tujuan utamanya adalah daratan Tiongkok. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia merasa bahwa pemimpin Sekte Tianxia itu gila. Kekuatan para prajurit di daratan Tiongkok tidak sebanding dengan kekuatan dunia bawah utara. Raja Wu adalah orang yang benar-benar hebat di negeri Beiming. Namun, ketika dia datang ke Tiongkok, Raja Wu hanyalah orang yang berada di bawah. Kekuatan pemimpin Sekte Tianxia tidak berbanding lurus dengan ambisinya. Setelah menunjukkan ambisinya, pemimpin Sekte Tianxia mencibir dan berkata, tentu saja, sebelum itu, kita harus menyingkirkan batu sandungan ini. Menyingkirkan kami, itu tergantung pada kemampuanmu, kata penguasa Z sambil mencibir. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Pada awalnya, di bawah upaya bersama dari kedua kepala negara Z dan Vietnam, meskipun ada beberapa kerugian, tetapi kerugiannya tidak besar, tetapi seiring berjalannya waktu, situasinya berubah. Pemimpin Sekte Tianxia menjadi semakin berani dalam peperangan. Kekuatannya yang dahsyat menghalangi langit dan matahari, dan mereka berdua mengalami beberapa luka. Meskipun itu hanya luka kulit, salah satu ciri ki jahat adalah korosi. Oleh karena itu, jika dijumlahkan sedikit, itu akan semakin berpengaruh pada mereka.
Melihat hal ini, Long Aotian juga ikut terjun ke medan perang dengan tergesa-gesa, tetapi dia langsung diserang oleh pemimpin Sekte Tianxia, dan terluka parah. Jika bukan karena Long Aotian berhasil mencapai putaran keempat dari formula sihir 9 putaran dan tubuh fisik yang kuat, saya khawatir itu tidak akan semudah terluka parah dan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Bangga pada langit, melihat putranya terluka parah, Raja Negara Z sangat tergesa-gesa. Melihat Long Aotian tidak dalam bahaya hidup, dia sedikit lega. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan tak berujung dari kepala negara Z. Naga yang marah di langit juga mulai melancarkan serangan gila. Untuk sementara waktu, pemimpin Sekte Tianxia harus bertahan sementara. Namun, Liu Yu tahu bahwa jika dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dia hanya akan kalah lebih cepat. Melihat ini, Liu Yu khawatir. Dia berharap untuk menyingkirkan Raja Qin dan membantunya. Liu Yu percaya bahwa jika dia bergabung, situasinya pasti akan berubah. Haha, apakah kamu sedang terburu-buru? Ingin membantu, apakah menurutmu itu mungkin? Meskipun dia dipukuli oleh Liu Yu, penguasa negara Qin merasa sedikit tertekan. Namun, melihat penampilan Liu Yu yang cemas, penguasa negara Qin merasa puas. Dia menahan serangan Liu Yu dan bahkan melawan balik dari waktu ke waktu. Segalanya tampaknya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Kurangnya kekuatan tempur puncak tampaknya telah menentukan kekalahan Liu Yu. Tidak rela, sangat tidak rela, Liu Yu tahu ancaman Sekte Tianxia ketika dia masih di Wuling, jadi dia berusaha keras untuk berkultivasi. Namun, pada akhirnya, hanya ada satu cara untuk gagal. Mungkin Anda dapat melarikan diri dan melarikan diri ke daratan Shenzhou, dan kemudian kembali. Ketika kultivasi Anda meningkat, namun, Anda dapat pergi. Namun, bagaimana dengan seni bela diri Liu Yunzong, seni bela diri Jin, dan seluruh seni bela diri negeri Ming Utara? Saat memikirkan bahwa praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara akan hidup di air yang dalam, Liu Yu sangat tertekan. Mungkin, beberapa dari mereka dipengaruhi oleh keinginan tak terlihat dari negeri Beiming karena dia adalah putra Qiyun di negeri Ming Utara, tetapi Liu Yu lebih tidak rela. Pada saat ini, momentum yang kuat dari kejauhan, Liu Yu merasa napas ini familiar, tetapi tidak yakin, karena perubahan napas itu sedikit besar. Ketika tamu itu mendekat, Liu Yu berseru kaget, "Yun Xiao, ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa menembus Raja Wu? Apakah kamu tidak ingin mengkonsolidasikan wilayahmu?" Kemajuan Yun Xiao terlalu cepat. Terakhir kali dia keluar dari Istana Suci Tertinggi, butuh beberapa bulan untuk mengkonsolidasikan wilayah Raja Wu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus Raja Wu? Di antara generasi muda, Long Aotian adalah yang pertama membuat terobosan dalam berlatih kultivasi Qi, sedangkan Yun Xiao adalah yang kedua. Liu Yu merasa bersalah, di mana Yun Xiao juga terlihat tidak bersalah, dan kemudian suaranya menjelaskan alasannya. Apa, ada rahasia yang begitu kuat? Liu Yu terkejut setelah mendengar penjelasan dari Yun Xiao. Ternyata semua ini karena metode rahasia, yang disebut 7 metode es dingin. Total ada 7 level. Ketika Anda mencapai lingkaran penuh, Anda dapat melewati 7 level tantangan. Setelah Yun Xiao mendapatkan keterampilan rahasia ini di Istana Suci Tertinggi, ia berlatih dan mewarisinya, dan pada saat yang sama, ia juga melatih keterampilan rahasia ini. Ketika berada di Istana Suci Tertinggi, Yun Xiao mencapai tingkat keempat. Setelah keluar dan kembali ke Sekte Liu Yun, Yun Xiao bosan dan berlatih. Yang tidak saya duga adalah seseorang secara tidak sengaja mencapai tingkat kultivasi kelima, dan kemudian mencapai alam Raja Wu. Karena peningkatan prestasi seseorang, pemahamannya meningkat pesat dan mencapai tingkat ke-6. Jika Anda melampaui tantangan tingkat ke-6, itu akan sebanding dengan kultivasi seni bela diri tingkat ke-6 Raja Wu. Bahkan jika Anda menghilangkan alasan keadaan tidak stabil, itu akan sebanding dengan puncak tingkat ke-5 Raja Wu. Sayang sekali metode rahasia ini hanya bisa dipraktikkan dengan kultivasi seni bela diri tubuh dingin. Kalau tidak, itu bisa diajarkan kepadamu. Namun, Liu Yu, kamu adalah putra suci Istana Pedang Surgawi. Aku yakin kamu bisa mendapatkan keterampilan yang sama sepertiku, kata awan-awan dengan penyesalan. Liu Yu tidak berdaya, meskipun dia juga mengerti arti dari tinju es dingin, tetapi tidak ada cara untuk berlatih. Adapun apa yang diberikan Istana Pedang Surgawi kepada dirinya sendiri, tidak ada cara untuk melihat posisi San Sheng Wu Jue, yang seperti awan.
Ada warisan sistematis. Selama kita mengikuti pengalaman warisan, kecepatan kemajuannya cepat, dan hampir tidak ada hambatan. Hanya cepat atau lambat kita melampaui diri kita sendiri. Hanya saja dia disusul oleh wanitanya sendiri, dan Liu Yu memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Namun, saat ini, kemunculan awan yang tiba-tiba dapat membantu koalisi untuk membalikkan keadaan. Karena kemunculan awan yang tiba-tiba, penguasa Qin penuh dengan kewaspadaan, dan untuk menahan Liu Yu. Liu Yu telah ditekan dan dipukuli. Saat ini, Liu Yu tidak menyerangnya. Tentu saja, dia senang. Pada saat ini, Yun Xiao dan Liu Yu menyelesaikan komunikasi mereka, dan Yun Xiao memperhatikan penguasa negara Qin dan bertanya, siapa dia? Dia adalah penguasa negara Qin, tetapi dia hampir membunuhku di awal. Liu Yu berkata sambil tersenyum tipis. Wajahnya santai, tetapi dia tidak memiliki warna keberuntungan. Untuk bertahan hidup, ada apa? Begitu Yun Xiao mendengar perkataan Liu Yu, wajahnya langsung muram. Liu Yu menceritakan kepada Yun Xiao apa yang terjadi setelah dia meninggalkan istana suci tertinggi. Setelah mendengarkan penuturan Liu Yu, wajah Yun Xiao menjadi semakin muram. Melihat wajah penguasa negara Qin juga penuh dengan aura pembunuh. Yun Xiao, kakak perempuan seperguruan Liu Yunzong, juga bersikap lembut di hadapan Liu Yu. Sekarang, mendengar bahwa penguasa negara Qin hampir membunuh Liu Yu, Yun Xiao kembali menunjukkan sisi dominannya. Melihat hal ini, Liu Yu sangat tersentuh. Dia dapat membayangkan betapa pentingnya posisinya di benak Yun Xiao.